Oke, materi berikutnya adalah tentang multimedia. Multimedia adalah kombinasi teks, audio, animasi, dan video disampaikan dan dimanipulasi secara digital dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik lainnya. Struktur teks, grafik, video, animasi, audio, dan media lainnya yang terintegrasi di mana informasi disimpan, dipresentasikan, dan diproses secara digital. Multimedia, interaktif multimedia, dan hipermedia. Multimedia dari manipulasi secara digital, interaktif multimedia adalah pengguna akhir mengontrol apa dan kapan dikirimkan. Hipermedia adalah struktur terkait elemen di mana pengguna akhir dapat menavigasi. Jenis presentasi multimedia adalah ada linear pasif, yaitu konten berkembang tanpa kendali apapun bagi pemeriksaannya, misalnya presentasi film bioskop. Non-linear interaktif adalah pemirsa memiliki kendali atas kemajuan konten, misalnya video game. Penggunaan multimedia ada education sebagai sumber interaktif informasi untuk siswa. Jadikan pelajaran lebih banyak menarik menggunakan video atau animasi. Ada e-learning, ada pelatihan, presentasi produk pelatihan, pemasaran perikanan katalog dan konferensi video ini ada di bisnis. Entertainment ada film, permainan, musik, lagu, dan buku elektronik. Dan public place adalah terminal yang berdiri sendiri menyediakan publik informasi, kios interaktif maupun pelayanan online. Kelebihannya adalah mudah digunakan, multisensorik, terintegrasi dan interaktif, fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai macam audiens. Kekurangannya adalah informasi yang berlebihan, membutuhkan waktu untuk mengkompilasi, bisa mahal, bisa jadi tidak praktis. 5 elemen multimedia, ada video, audio, teks, image, maupun animation. Jadi static element adalah teks dan image, sedangkan audio, video, animation adalah dynamic element. Untuk konten multimedia menggunakan kombinasi berbagai bentuk konten seperti teks, audio, gambar, animasi, video, dan konten interaktif. Multimedia dapat direkam dan diputar, ditampilkan, berinteraksi atau diakses melalui perangkat pengolah konten dan informasi. Ada perangkat komputerisasi dan elektronik, namun juga menjadi bagian dari pertunjukan langsung. Metadata adalah data yang memberikan informasi tentang data lain. Metadata dapat disimpan dan dikelola dalam database, sering disebut registry metadata dan repositori metadata. Misalnya ada gambar digital yang mungkin menyertakan metadata yang menjelaskan seberapa besar gambar tersebut, kedalaman warna, resolusi gambar, waktu pembuatan gambar, kecepatan maupun data lainnya. Contoh metadata foto misalnya ada file name, file size, file type, dan yang lainnya. Sistem multimedia adalah suatu sistem yang mampu memproses, menyimpan, menghasilkan, dan memanipulasi dan menyajikan informasi multimedia. Menggabungkan berbagai jenis media seperti suara, grafik, animasi, video, dan lain ke dalam sistem informasi interaktif. Contohnya adalah database gambar dan video, mesin pencari media web, navigator media seluler. Mengapa sistem multimedia penting? Ada adopsi video digital, alat pembuatan konten baru, penyebaran jaringan yang berkecepatan tinggi, konten dan layanan baru, pertumbuhan pesat penggunaan telepon seluler, pengembangan standar misalnya pengkodean, penyampaian, dan deskripsi. Rantai sistem dari multimedia merupakan production aggregation, ada content management exchange, ini ada broadcast, ada internet, broadcast user ke internet juga ke internet user. Komponen sistem multimedia, perangkat pengambil misalnya ada kamera, keyboard, mikrofon audio untuk penyimpanan misalnya hard disk, penyimpanan cloud, ada juga jaringan komunikasi misalnya Ethernet, internet, sistem komputer misalnya ada prosesor, RAM, perangkat tampilan misalnya ada monitor, speaker, dan printer. Fitur untuk sistem multimedia memiliki kekuatan pemrosesan yang tinggi, kemampuan sistem file, representasi data yang mendukung multimedia, input-output yang efisien dan tinggi, penyimpanan dan memori, dukungan jaringan maupun alat perangkat lunak. Komputasi awan untuk cloud multimedia itu adalah pemrosesan, pengaksesan, dan penyimpanan konten untuk multimedia menggunakan layanan dan aplikasi yang tersedia di cloud tanpa memperoleh secara fisik, misalnya pakai Amazon EC2. Nah, keuntungan komputasi untuk cloud multimedia adalah biayanya, kemudian dapat ditingkatkan kesesuaian konsistensi, green teknologi ada di mana-mana dan penyimpanannya. Tantangannya adalah komputasinya ada confusion, inside attack, legal privacy difficult, challenge over standard, dan quality of security-nya. Kemudian framework berbagai media cloud, ini contohnya ada sort di cloud layer, ada di user layer. Untuk aplikasi multimedia berkaitan dengan kreatif industri, ada komersial, ada entertainment, education, social work, maupun language communication. Special effect dari
kita sebut SFX misalnya, atau FX adalah ilusi atau trik visual yang digunakan dari industri teater, untuk film, televisi, video game, dan simulator untuk memsimulasikan peristiwa yang dibayangkan dalam sebuah cerita atau di dunia virtual. Contohnya, misalnya di beberapa film. Ada interactive advertising, yaitu iklan interaktif menggunakan media interaktif untuk online atau offline yang berkomunikasi dengan konsumen dan untuk mempromosikan produk, merek, layanan, dan iklan layanan masyarakat, kelompok perusahaan, atau politik. Iklan interaktif memungkinkan konsumen menafsirkan iklan dengan cara dan pemahaman yang unik. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.